warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Siti Kante, saya Nikmah Dalia, saya Ahmad Danurda, Saya Karisa Putrandra ini. Dan saya Muhammad Faris Rizalullah. dan kami dari kelompok 2 pada video kali ini akan memaparkan materi dari hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Al-Kulliyatu Al-Khamsah dan tentang mengapa membunuh itu dilarang dalam agama. Apa itu Al-Kulliyatu Al-Khamsah? Al-Kulliyatu Al-Khamsah adalah 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, Al-Kulliyat yang berarti prinsip dasar dan Al-Khamsah yang berarti 5. Dalam ilmu ushul fikih, konsep ini juga dikenal sebagai Maqasid Al-Khamsah dan kurung 5 tujuan atau Al-Daruriyat Al-Khamsah dan kurung 5 kepentingan vital. 5. Prinsip dasar Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Kelima prinsip dasar tersebut adalah 1. Menjaga agama, hifzu al-din, mengutamakan agama di atas segala urusan, karena agama adalah landasan utama kehidupan manusia. Ini mencakup menjaga akidah, ibadah, dan muamalah. 2. Menjaga jiwa, hifzu al-nafs, melindungi hak hidup manusia dan keberlangsungan hidup. Islam sangat melindungi jiwa, bahkan janin dalam kandungan. 3. Menjaga akal, hifzu al-aql, melindungi kemampuan berpikir dan nalar manusia. Hal ini penting agar manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah. 4. Menjaga keturunan, hifzu al-nasl, memelihara kelangsungan keturunan dan keluarga. Ini penting untuk keberlangsungan umat manusia. 5. Menjaga harta, hifzu al-mal, melindungi kepemilikan harta benda dan kekayaan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan menghindari kemiskinan. Al-Kulliyatu Al-Khamsah yaitu 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga segala tindakan yang merusak kelimanya dilarang. Larangan utamanya meliputi tindakan syirik, membunuh atau bunuh diri, mengonsumsi minuman keras atau narkoba, melakukan zina, serta mencuri atau korupsi. Dan pada video kali ini, kami akan membahas salah satu dari 5 larangan tersebut, yaitu membunuh atau bunuh diri. Apa itu membunuh? Membunuh adalah tindakan dengan sengaja atau melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membunuh juga berarti mematikan atau mencabut nyawa. Tindakan ini sangat dilarang secara moral, sosial maupun hukum karena melanggar hak asasi paling mendasar, yakni hak untuk hidup. Dalam konsep Al-Kulliyatu Al-Khamsah yang merujuk pada 5 prinsip dasar hukum Islam, pembunuhan termasuk dalam ranah menjaga jiwa atau hifz an-nafs. Menjaga jiwa berarti memberikan perlindungan kepada kehidupan manusia dari segala ancaman yang dapat membahayakannya. Prinsip menjaga jiwa sangat penting dalam Islam karena kedudukan jiwa manusia mendapat perhatian besar. Islam melarang keras tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Perbuatan pembunuhan dianggap sebagai kejahatan yang merampas nyawa orang lain, kelangsungan hidup, dan kemaslahatan orang lain. Islam mengatur dan memberikan sanksi bagi pelaku yang melukai atau membahayakan orang lain. Dalam hukum pidana Islam, kejahatan pembunuhan berencana dikenakan hukuman qisas. Tindakan pidana pembunuhan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan harkat manusia dan tidak manusiawi, serta merupakan bahaya besar bagi kehidupan.
Firman Allah dalam Al-Quran seperti pada surah Al-Ma'idah ayat 32 berbunyikan, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli kadzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya, oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang. Ayat tersebut menekankan pentingnya menjaga kehidupan serta menyatakan bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena alasan yang dibenarkan, seolah-olah ia telah membunuh semua manusia. Dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, seolah-olah ia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sekian materi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.